kebijakan apapun yang kita lakukan bersama, apalagi kalau kita bicara bernegara, adalah demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, oriented kebijakan tersebut harusnya kepada kesejahteraan masyarakat. Saya ingatkan bahwa bagian masyarakat Indonesia adalah pekerja pabrik rokok, yang lebih dikenal buruh rokok. Untuk panelis yang terakhir, Bapak Sudarto, mohon maaf, walaupun ditempatkan di urutan yang terakhir, justru saya kira topik yang dibawakan oleh Pak Sudarto menjadi yang paling penting, karena beliau mewakili seluruh pemangku kepentingan yang berkenaan dengan tenaga kerja di industri IHT. Jadi silakan Pak Sudarto untuk menyampaikan paparannya. Juga waktunya tadi seharusnya 10-15 menit. Silakan Pak Sudarto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Mas Riza, Bu Ika, Bu Maharani, Pak Supriyadi, Pak Nirwala, Pak Henry Najwan. Saya ingin persingkat saja mengingat waktu. Jadi begini, yang pertama adalah saya ingin perkenalkan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman adalah organisasi serikat pekerja yang memang membawai sektor industri makanan, minuman, dan rokok. Dan anggota kami pada saat ini 250.347 orang. Itu berarti bekerja di industri rokok, tembakau, makanan, minuman. Adapun yang bekerja di sektor industri makanan minuman sebanyak 97.670 orang, dan yang bekerja di sektor rokok itu sebanyak 151.472 orang. Nah, ada di industri lainnya sedikit 1.205 orang. Nah, kami memang punya struktur secara nasional, ada di 15 provinsi pimpinan daerah, pimpinan cabang di 66 kabupaten kota, dan di tingkat perusahaan itu hanya terbentuk 528. Dengan demikian saya ingin katakan, memang tidak semua pekerja rokok itu berserikat. Dan bisa juga mereka berserikat dengan berafiliasi dengan serikat pekerja lainnya. Jadi minimal yang ingin kami sampaikan adalah kami mewakili pekerja di sektor rokok yang kurang lebih jumlahnya 151.472 orang. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serikat pekerja pada intinya punya tugas advokasi untuk melindungi, membela pekerjanya sebagai anggota. Kami membagi dua hal. Yang pertama adalah advokasi kaitannya dengan hubungan industrial, tentunya antara pekerja dengan majikan. Yang kedua, advokasi industri, di mana aspek industri sebagai sawah ladang pekerja, keberadaan dan kelangsungannya harus terjaga. Karena tidak mungkin kami berharap bisa sejahtera kalau industrinya tidak berlangsung. Terlebih khususnya karena kami memang ada di dua sektor industri makanan, minuman, dan rokok. Rokok ini memang, mohon maaf, regulasinya sangat membatasi dan cenderung memusnahkan kalau istilah kami terhadap industri hasil tembakau. Kami ingin ilustrasikan sedikit sebagai bukti bahwa industri hasil tembakau itu mengalami tekanan yang luar biasa.
kami coba ambil kutipan bahwa pabrik rokok di 2012 itu sekitar 1.000. Di tahun 2018 menjadi tinggal 456. Mohon maaf, ini kutipan yang kami dapat dari Liputan 6. Sumbernya Ketua Umum Gaprindo, Pak Mufti kalau nggak salah itu ya. Bayangkan 544 pabrik, kalau saya kali rata-rata pekerjanya 200 orang, itu ada 108.800 orang kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya adalah siapa yang peduli dan bagaimana tanggung jawab pemerintah? Karena pekerja ini juga bagian rakyat Indonesia, butuh sehat Bapak, tapi juga butuh makan. Bukan sekedar butuh sehat, tapi butuh makan. Sehingga kami dapat katakan sebetulnya ada krisis kepastian di negara yang berdaulat ini. Hak atas pekerjaan dan penghasilan pekerja, khususnya pekerja pabrik rokok, tidak terjamin sama sekali di negara yang berdaulat ini. Mari kita buktikan, korban sudah berjatuhan ratusan ribu. Adakah program khusus transisi penanggulangan PHK massal? Tidak ada. Program khusus penyelamatan penurunan penghasilan? Tidak ada. Termasuk program khusus perlindungan proses, prosedur, PHK, dan hak atas pesangon. Siapa yang peduli? Ingat, pekerja rokok itu pendidikannya rendah, terbatas, usianya sudah lanjut. Kalau mau diganti industri baru, mereka tidak kompetitif. Padahal Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 2 menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. Mohon maaf, menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kami kadangkala bertanya, sigaret kretek tangan hancur atau dihancurkan? Sebagai bukti contoh, ini murni anggota kami, RTMM. Selama 10 tahun, dari 2009 sampai 2019, mengalami penurunan yang cukup drastis, sebanyak 60.889 orang. Kehilangan pekerjaan ya tentunya karena efisiensi dan pabriknya tutup. Sekali lagi, siapa yang bertanggung jawab? Dan ini adalah PHK massal dan tidak ada program antisipasi transisi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian saya ingin katakan, sikon ketenagakerjaan di HT sebetulnya memang rawan perlindungan dan pekerja tidak terlindungi sama sekali. Berikutnya saya ingin sampaikan sikon ketenagakerjaan khususnya di sektor IHT terkait dampak pandemi COVID-19. Realitas di lapangan yang kami pantau dan tahu terjadi hambatan operasional. Tentunya menyangkut terjadinya hambatan operasional ini terkait dengan perubahan posisi dan cara kerja. Termasuk distribusi in-out material, barang jadi, juga perlunya penambahan sarana, teknis ketentuan protokol kesehatan, termasuk perubahan pembagian waktu kerja menjadi 2 atau lebih untuk pembagian kerja shift. Terjadinya karyawan yang terjangkit COVID-19. Ini terjadi sebagian plan dan tentunya harus ditutup sementara dan dirumahkan untuk tidak bekerja sementara. Terjadinya penurunan daya beli. Secara umum, produksi menurun. Dimungkinkannya dengan kondisi daya beli yang menurun, konsumen pindah ke rokok gelap. Dan mohon maaf, kami sudah 2 kali menyampaikan kepada Bea Cukai temuan kami tentang rokok-rokok yang tanpa cukai, termasuk cukai palsu. Mudah-mudahan itu benar-benar dapat ditindaklanjuti. Juga tidak tertutup terjadinya pemanfaatan sikon. Mohon maaf, industri ini kan juga banyak.
Ada tadi sebutkan ada kelas besar, menengah, dan kecil. Industri yang memanfaatkan sikon tentunya memanfaatkan situasi ini untuk meliburkan, tidak membayar, dan atau mengurangi upah. Secara umum dipastikan, sikon COVID ini mengakibatkan penurunan penghasilan pekerja. Entah dirumahkan, di PHK langsung atau tidak langsung. Saya katakan di PHK langsung tidak langsung nih, bisa saja tidak diberi kerjaan dalam tenggang waktu yang cukup lama, ya berhenti juga itu orang. Ya. Nah, termasuk hal ini tentunya terjadi memperhatikan status hubungan kerja dan sistem pengupahan yang ada di pekerja khususnya IHT. Berikutnya kami akan masuk langsung ke tanggapan kami atas berbagai kebijakan pemerintah. Yang pertama yang terkait adanya masuknya masalah IHT dalam RPJMN. Terus terang kami sangat menyesalkan. PP 109/2012 itu sebetulnya sejak awal kita menolak. Kami pernah ikut menggugat, walaupun tidak berhasil. Tapi ya sudahlah, itu aturan yang sudah cukup berat. Tapi sekarang mau diperketat. Sekali lagi kami sangat keberatan. Juga demikian terkait sikap SP RTMM terhadap kenaikan tarif cukai. Kami selalu minta dan setiap tahun kami bikin surat. Saya rasa Pak Nirwana mungkin bosan gitu menerima surat kami setiap tahun selalu. Mohon ditinjau dengan teliti, disesuaikan dengan realitas kondisi industri dan sebagainya. Karena mohon maaf Pak, dampaknya ini ke pekerja Pak. Pekerja di lapangan itu boleh dibilang bisa turun kesejahteraannya dan bisa hilang pekerjaannya. Mohon maaf kami persingkat karena waktu. Terkait kondisi realitas pekerja pada saat ini, akibat dampak COVID, yang kami dapatkan yaitu kepastian atau jaminan perlindungan atas hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan, suka tidak suka menurun, melemah. Ya daya tawarnya juga memang menurun. Ya karena memang sikonnya semua pakai recent COVID dan seterusnya. Apa yang terjadi di lapangan? Ya ada yang bekerja dengan upah menurun karena jam kerjanya berkurang. Ada yang diliburkan, dibayar semampunya, dan ada yang diliburkan tidak dibayar, dan ada yang diberhentikan, dibayar semampunya, dan ada yang diberhentikan tidak dibayar, termasuk pemberian THR yang kemarin, ada yang dibayar semampunya, itu pun sebagian dicicil. Tentunya ini memang kebanyakan di industri yang kelas bawah, kelas kecil. Kaitannya dengan masalah situasi kondisi yang ada, yang sudah kami sampaikan tadi terkait apalagi sekarang adanya pandemi COVID, kami sangat berharap DBHC CHT itu bisa diprioritaskan dalam situasi seperti ini, ya untuk support kepada pekerja lah. Bisa buat bayar A, bayar B, pekerja sendiri bagian dari yang berkontribusi dalam menyumbang DBHC CHT, hendaknya dalam situasi ini coba dialokasikan selebih maksimal untuk menanggulangi kecenderungan penurunan kesejahteraan pekerja. Harapan kami tentunya kepada mitra kerja, ayo kita tingkatkan kerja sama Pak Najwan terhadap advokasi industri. Kami peduli dengan industri karena itu sawah ladang anak-anak kami. Jadi kita harus tingkatkan. RTMM aktif melakukan ini berbagai kegiatan yang benar-benar secara mandiri. Karena program advokasi kami dua, baik advokasi hubungan industrial maupun advokasi industri itu kami lakukan secara simultan. Berikutnya kepada pemerintah, kami berharap dalam situasi seperti ini, terlebih kemarin baru saja naik cukai juga cukup besar, tidak membuat kebijakan atau peraturan yang tidak sejalan dengan kepastian usaha. Karena kalau usahanya ini nggak pasti, berarti kelangsungan kerja juga nggak terjamin. Jadi harusnya regulasi itu boleh, tapi tadi dikatakan kalau ini pengendalian ya dikendalikan lah.
demi kesehatan, bukan dimusnahkan, bukan dibatasi. Karena kalau dibatasinya untuk mematikan, ya industri itu nggak tumbuh. Mana mungkin pekerja bisa bekerja dalam jangka waktu tertentu di perusahaan tersebut. Padahal realitasnya pabrik rokok ini bukan baru, sudah cukup lama. Selanjutnya yang paling penting, keterlibatan para pihak yang berkepentingan dalam IHT ini hendaknya benar-benar diperhatikan. Lebih khusus yang mewakili pekerja. Ini sering kami ini salah satu serikat pekerja yang sebenarnya nggak suka demo, nggak suka teriak-teriak di jalan. Kami ingin dengan cara-cara yang lebih dialogis dan seterusnya, pakai konsep, analisis. Tapi kadangkala nggak didengar model di pemerintahan sekarang. Sehingga saya harus katakan, sekali lagi, peran wakil pekerja hendaknya dilibatkan dalam berbagai kebijakan yang menyangkut IHT. Dan yang paling akhir, hak perlindungan tenaga kerja dalam situasi seperti ini hendaknya juga menjadi perhatian pemerintah terhadap situasi yang ada. Saya mohon izin, kenapa saya percepat dan singkat? Karena saya mau bacakan puisi, boleh tidak? Ya, terakhir saya mau bacakan puisi, jadi message kami tadi singkat seperti itu. Saya ingin bacakan puisi dengan judul Dia, dalam kurung buruh linting. Dia yang ramah dan sopan, bekerja cekatan penuh semangat. Keringat mengucur deras, penat, lelah, tak dihiraukannya. Alunan musik koplo pemicu semangat penggerak tangannya. Agar bisa bekerja cepat, penuh semangat. Sesekali sambil melirik, menghitung jumlah hasil kerjanya. Dengan penuh tulus ikhlas, itulah kesehariannya. Dengan harapan, esok masih ada yang dapat dikerjakannya. Apakah dia bekerja hanya untuk dirinya? Apakah dia berjuang hanya untuk dirinya? Atau hanya untuk keluarganya? Siapa saja yang sesungguhnya ikut menikmati hasilnya? Adakah yang mau mengaku dan mengakuinya? Buta hati, buta mata bagi mereka yang tidak bisa melihatnya. Tuli dan budak bagi mereka yang dablek. Ayolah saudaraku, jaga, rawat, dan manusiakan dia. Dia yang punya hak atas kelangsungan pekerjaan dan penghasilannya. Dia bagian rakyat Indonesia yang berhak atas keadilan di negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.